Sekarang kasus yang kelima, yang terakhir. Ini Bernoulli equation. Bentuknya itu hampir mirip seperti linear equation. Serupa ya. Nah, jadi cara kita selesaikannya, yang penting bedanya di sini ada y pangkat n. Nah, cara kita selesaikannya, kita ubah ke bentuk seperti persamaan linear. Jadi di sini semua saya kalikan dengan y pangkat minus n. Jadi, y pangkat minus n, y aksen, tambah px, jadinya y pangkat 1 kurang n, sama dengan qx. Berarti seakan-akan faktor integrasi kita itu adalah y pangkat minus n. Walaupun ternyata sini fungsi x ya, tapi ya ini biar mempermudah kita, y pangkat minus n itu sudah bagian dari faktor integrasinya karena kita kalikan di awal ya. Kemudian, agar bentuknya menjadi linear, di sini itu y harus pangkat 1 ya. Yaudah, saya misalkan sebagai variabel lain. Misalkan u sama dengan y pangkat 1 kurang n. Jadi, du dx sama dengan, turunkan 1 kurang n, y pangkat minus n, dy dx. Oke? Nah, kalau begitu kita perhatikan baik-baik, y pangkat minus n, y aksen, itu kan ini kan? Jadi persamaan Bernoulli-nya telah berubah menjadi, ini jadi saya bisa pindah ke kiri, 1 per 1 kurang n kali dengan du dx tambah px kali dengan y pangkat 1 min n itu kan u kan? U sama dengan qx. Jadi ini bentuknya sudah linear. Ini sudah linear equation. Nah, cara menyelesaikan linear gimana? Kita gunakan faktor integrasi kan? Bahkan kita sudah hafal. Faktor integrasinya adalah eksponen dari integral px dx. Oke? Cuman, itu hanya berlaku untuk yang depannya harus 1. Oleh sebab itu, ini semua kita harus kalikan dengan 1 min n dulu. Jadi, langsung aja biar singkat. U aksen tambah 1 kurang n px u sama dengan 1 kurang n qx. Oke, jadi ini sama aja faktor integrasi kita menjadi mu x sama dengan eksponen dari integral, ini 1 kurang n di luar saja karena dia konstanta kan, integral dari px dx. Jangan lupa kita ada y pangkat minus n. Nah, jadi untuk persamaan Bernoulli, faktor integrasinya itu seperti ini. Oke? Nah, kita langsung aja ke contoh kasus. Jadi idenya sama ya, kita ubah ke bentuk linear sebenarnya. Contoh kasusnya, dy dx tambah y sama dengan y pangkat 4. Nah, kita bisa curiga karena kita lihat y pangkat 4 di sini. Jadi idenya, ya udah kita kali semua dengan y pangkat minus 4 gitu ya. Dan nanti menjadi linear, tapi kita sudah ada yang langsungnya ini. Kita sudah ada faktor integrasinya yang langsung. Jadi udah, kita langsung aja biar lebih cepat. Y pangkat minus 4 eksponen dari integral px, integral dari 1. Oh, sorry, ini 1 kurang 4 minus 3 ya. Kali integral dari 1 dx. Maka faktor integrasinya adalah e pangkat minus 3x dibagi y pangkat 4. Oke? Kita kalikan semuanya dengan persamaan kita.
Jadi, eksponen minus 3x bagi y pangkat 4 kali y aksen tambah eksponen minus 3x bagi y pangkat 4 kali y, ini agak bawah, eksponen dari minus 3x bagi y pangkat 4 kali y pangkat 4, habis. Nah, oke, jadi kalau sudah sampai seperti ini, jadi ini turunan perkalian kan, d dx dari, ya ini u aksen, jadi u aksen v, nah berarti u-nya itu y, dikali dengan ini semua, jadi eksponen dari minus 3x bagi dengan y pangkat 3. Tapi tetap paling penting kita cek lagi apakah sudah sesuai atau enggak ya. Jadi coba cek dulu, ini jadinya turunan pembagian ya. Ini minus, turunan pembagian itu, jadi dx dari u per v, itu adalah u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat ya. Jadi di sini minus 3 dikali dengan eksponen minus 3x kali v, y pangkat 3, kurangi v aksen, jadinya 3y kuadrat, jangan lupa ini terhadap x, jadi ini harus ada dx-nya lagi, kali u, eksponen minus 3x dibagi dengan y pangkat 6. Hasilnya minus 3 eksponen minus 3x per y pangkat 3 dikurangi 3 kali eksponen minus 3x dibagi dengan y pangkat 4 kali d dx. Ternyata nggak sesuai. Jadi hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan yang seharusnya kita mau. Ternyata kita butuh minus 1/3 di depan sini. Supaya sini ada minus dibagi 3. Otomatis ini jadi positif, dan 3-nya hilang, positif, 3-nya hilang. Sesuai dengan yang kita mau, oke? Jadi, ini yang kita mau. Nah, lanjut. Berarti minus 1/3 d dx dari eksponen minus 3x bagi dengan y pangkat 3 itu sama dengan eksponen minus 3x. Oke, eksponen minus 3x. Terus, kita integralin. Minus 1/3 integral dari d ini semua sama dengan integral dari eksponen minus 3x dx. Nah, ini jadinya minus 1/3 eksponen minus 3x bagi dengan y pangkat 3. Integral dari ini minus 1/3 eksponen minus 3x. Jangan lupa tambah konstanta. Minus 1/3-nya coret. Berarti ini hasilnya y pangkat 3 sama dengan, atau kita bagi dulu dengan eksponen minus 3x ya. Jadinya 1/y pangkat 3 sama dengan 1 tambah c per eksponen. Nah, karena pangkatnya minus, ini jadinya c kali eksponen 3x. Oke, berarti y sama dengan akar pangkat 3 dari 1/1 tambah c eksponen 3x. Jadi inilah hasil akhirnya. Kalau mau sederhanain boleh. Jadi 1 per akar pangkat 3, 1 tambah c eksponen dari 3x. Oke? Nah, jadi intinya untuk persamaan Bernoulli, kita ubah dulu ke bentuk linear,
Kemudian setelah menjadi linear, ya kita tinggal kerjakan dengan cara biasa. Bahkan kita sudah dapat faktor integrasinya juga untuk yang persamaan Bernoulli. Jadi ya kita tinggal kalikan dengan faktor integrasi dan sisanya hanya perhitungan.